Ini bukan kisah balas dendam. Ini adalah kisah tentang kebangkitan, tentang perempuan yang memilih berdiri setelah dijatuhkan, dan menemukan kebahagiaan tanpa harus meminta pengakuan dari siapapun. Sebelum kita mulai cerita ini, silakan tuliskan asal daerah kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain dari kejauhan. Yuk kita mulai ceritanya. Nadira adalah perempuan yang tumbuh dengan keyakinan sederhana bahwa pernikahan adalah tempat pulang paling aman. Sejak kecil, ia terbiasa hidup apa adanya. Tidak dimanjakan oleh kemewahan, tetapi juga tidak kekurangan kasih sayang. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari harta, melainkan dari ketenangan dan penerimaan. Keyakinan itulah yang ia bawa ketika memutuskan menikah dengan Arga, pria yang kala itu ia anggap sebagai masa depan terbaik dalam hidupnya. Arga dikenal sebagai sosok ambisius, cerdas, dan penuh percaya diri. Sejak awal perkenalan, Nadira melihat Arga sebagai pria yang memiliki mimpi besar dan kemauan keras untuk mencapainya. Ia jatuh cinta pada semangat itu. Nadira percaya, berada di sisi pria seperti Arga adalah sebuah kebanggaan. Ia tidak pernah mempermasalahkan perbedaan latar belakang mereka. Bagi Nadira, cinta tidak seharusnya diukur dari status atau materi. Pernikahan mereka di awal berjalan seperti cerita indah yang sering dibayangkan banyak orang. Nadira menjalani peran sebagai istri dengan sepenuh hati. Ia mengatur rumah, mendukung Arga dari balik layar, dan selalu berusaha menjadi tempat paling nyaman bagi suaminya. Ketika Arga mulai merintis karir dari bawah, Nadira ada di sana, menyemangati tanpa banyak tuntutan. Ia rela mengorbankan mimpinya sendiri demi melihat Arga berdiri lebih tinggi. Namun waktu perlahan mengubah banyak hal. Karir Arga menanjak cepat. Lingkaran pergaulannya berubah, begitu pula cara pandangnya terhadap hidup. Ia mulai terbiasa berada di lingkungan yang mengagungkan pencapaian dan penampilan. Tanpa disadari Nadira, jarak mulai terbentuk di antara mereka. Arga yang dulu hangat dan penuh perhatian, perlahan berubah menjadi sosok yang dingin dan sibuk dengan dunianya sendiri. Nadira merasakan perubahan itu, tetapi ia memilih diam. Ia mengira semua itu hanyalah fase kelelahan akibat pekerjaan. Ia terus berusaha menjadi istri yang pengertian, menekan perasaan sendiri demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun pengorbanan yang terus-menerus tanpa dihargai justru menggerogoti harga dirinya perlahan-lahan. Lingkungan keluarga Arga juga menjadi sumber luka yang tak terlihat. Nadira sering merasa dipandang sebelah mata. Cara berpakaian yang sederhana, latar belakang keluarga yang biasa saja, serta sikapnya yang tidak gemar menonjolkan diri, kerap dianggap sebagai kelemahan. Nadira tahu dirinya tidak sempurna, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa semua itu akan menjadi alasan untuk direndahkan. Hari demi hari, Nadira menjalani pernikahan dengan perasaan yang semakin berat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, berubah menjadi ruang sunyi yang penuh tekanan. Ia sering merasa sendirian meski berada di bawah atap yang sama. Perasaan tidak dihargai tumbuh, tetapi Nadira tetap bertahan karena keyakinannya bahwa pernikahan harus diperjuangkan, bukan ditinggalkan begitu saja. Hingga akhirnya, kalimat yang paling ia takuti menjadi kenyataan. Arga menganggap Nadira tidak lagi sejalan dengan kehidupannya. Ia merasa Nadira tidak mampu mengikuti ritme dan ambisi yang kini ia kejar. Pernikahan yang dulu dibangun dengan cinta, runtuh oleh kesombongan dan perbedaan pandangan hidup. Nadira tidak diberi ruang untuk menjelaskan, apalagi mempertahankan dirinya. Perceraian menjadi akhir yang pahit. Proses itu meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya di hati, tetapi juga di harga diri Nadira sebagai perempuan. Ia kehilangan status, kehilangan rumah, dan yang paling menyakitkan, kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Semua yang pernah ia bangun bersama Arga seolah lenyap dalam sekejap. Setelah perceraian, Nadira harus menghadapi kenyataan yang jauh dari mudah. Ia kembali hidup sendiri dengan beban masa lalu yang berat. Pandangan orang-orang di sekitarnya seringkali tidak ramah. Ia dianggap sebagai perempuan gagal, istri yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Nadira menanggung semua itu dalam diam, menyimpan rasa sakit tanpa tahu harus berbagi dengan siapa. Malam-malam panjang menjadi saksi betapa rapuhnya hati Nadira. Ia sering mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Ia teringat semua pengorbanan yang pernah ia lakukan, dan bertanya-tanya mengapa semua itu tidak cukup. Rasa lelah bercampur dengan kesedihan,
membuatnya hampir menyerah pada keadaan. Namun di balik keterpurukan itu, tersimpan kekuatan yang belum sepenuhnya ia sadari. Nadira sebenarnya memiliki kecerdasan dan kemampuan yang selama ini ia pendam demi peran sebagai istri. Ia pernah memiliki mimpi, pernah memiliki ambisi, tetapi semuanya ia kubur demi mendukung Arga. Kini, saat tidak ada lagi yang ia pertahankan, Nadira berada di persimpangan hidup yang menentukan. Babak baru kehidupannya dimulai dari titik paling rendah. Nadira belum tahu kemana arah hidupnya akan berjalan. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak ingin selamanya terjebak sebagai perempuan yang dikasihani. Luka akibat masa lalu memang belum sembuh, tetapi perlahan tumbuh tekad untuk berdiri kembali. Tanpa ia sadari, kehancuran yang ia alami justru sedang membentuk dirinya menjadi sosok yang lebih kuat. Nadira belum menyadari bahwa suatu hari nanti, perempuan yang pernah diremehkan ini akan berdiri di puncak yang bahkan tak pernah dibayangkan oleh orang-orang yang dulu memandangnya rendah. Bab pertama hidup barunya dimulai dengan air mata, tetapi takdir sedang menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah segalanya. Bab 2. Hari-hari setelah perceraian menjadi fase paling sunyi dalam hidup Nadira. Ia menjalani pagi tanpa tujuan yang jelas dan malam tanpa kepastian akan esok hari. Rumah kecil yang ia tempati sementara terasa asing, seolah tidak pernah benar-benar menerimanya. Tidak ada lagi rutinitas yang dulu ia kenal, tidak ada lagi peran yang selama ini ia jalani dengan penuh pengabdian. Nadira kini hanya seorang perempuan yang mencoba bertahan di tengah perubahan hidup yang datang terlalu tiba-tiba. Keadaan memaksanya menghadapi realitas yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Ia harus memikirkan kebutuhan hidupnya sendiri, membayar biaya sewa, makan, dan kebutuhan harian lainnya. Hal-hal sederhana yang dulu terasa ringan kini, menjadi beban yang harus ia pikul seorang diri. Nadira menyadari betapa selama ini ia terlalu bergantung pada peran sebagai istri, hingga lupa menyiapkan dirinya untuk berdiri sendiri. Setiap kali melangkah keluar rumah, Nadira merasakan tatapan orang-orang yang seolah menyimpan penilaian. Ia tahu kabar tentang perceraiannya telah menyebar. Di mata sebagian orang, ia bukan lagi Nadira yang dulu, melainkan perempuan yang gagal mempertahankan rumah tangganya. Penilaian itu tidak diucapkan secara langsung, tetapi terasa jelas dalam sikap dan cara pandang mereka. Nadira belajar menundukkan kepala dan melangkah tanpa banyak berharap pada pengertian orang lain. Kesepian menjadi teman yang paling setia. Tidak ada lagi tempat berbagi keluh kesah. Nadira terbiasa memendam semuanya sendiri. Ia mengisi hari-harinya dengan pekerjaan kecil yang bisa ia lakukan demi bertahan hidup. Tidak ada gengsi, tidak ada pilihan lain. Ia menerima apapun yang datang, meski terkadang tubuh dan hatinya sama-sama lelah. Di sela-sela kesibukan itu, Nadira sering teringat masa lalunya. Ia mengingat bagaimana dulu ia memiliki mimpi yang perlahan ia lupakan. Ia pernah menjadi perempuan yang percaya diri, memiliki rencana hidup, dan yakin pada kemampuannya sendiri. Semua itu hilang ketika ia memilih menempatkan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaannya sendiri. Kenangan itu menyisakan penyesalan, tetapi juga memunculkan kesadaran baru. Ada hari-hari ketika Nadira hampir menyerah. Rasa lelah dan putus asa datang tanpa peringatan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua perjuangan ini akan membawa hasil, atau hanya memperpanjang penderitaan? Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia teringat bagaimana ia pernah direndahkan dan ditinggalkan. Ingatan itu menyakitkan, tetapi cukup kuat untuk mendorongnya tetap melangkah. Perlahan, Nadira mulai menata ulang hidupnya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam rasa sedih. Ia mulai melihat potensi yang selama ini ia abaikan. Pengalaman mengatur rumah tangga, membantu Arga dalam berbagai urusan, dan kemampuan berpikir yang terlatih selama bertahun-tahun ternyata bukan hal sepele. Semua itu membentuk Nadira menjadi pribadi yang lebih kuat dari yang ia kira. Ia mulai belajar kembali, membaca, mencatat, dan mengasah kemampuan yang dulu pernah ia miliki. Nadira tidak memiliki kemewahan untuk belajar dengan santai, tetapi ia memiliki tekad yang lahir dari keterpaksaan. Setiap langkah kecil terasa berat, tetapi ia tahu ia tidak boleh berhenti. Hidup tidak memberinya pilihan selain terus bergerak maju. Di tengah proses itu, Nadira mulai memahami bahwa rasa sakit tidak selalu datang untuk menghancurkan. Ada luka yang justru membuka jalan bagi perubahan. Ia belajar menerima masa lalunya tanpa terus menyalahkan diri sendiri.
Perceraian itu memang menghancurkan, tetapi juga membebaskannya dari kehidupan yang selama ini mengekangnya. Nama Arga masih sering terlintas di pikirannya. Bukan karena rindu, melainkan karena luka yang belum sepenuhnya sembuh. Nadira menyadari bahwa bayang-bayang masa lalunya masih membekas, tetapi ia tidak lagi ingin hidup di bawah pengaruhnya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Hari demi hari, Nadira mulai menemukan ritme baru. Ia belajar mengatur waktu, tenaga, dan pikirannya sendiri. Tidak ada yang memujinya, tidak ada yang memberi jaminan keberhasilan. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadira merasakan kendali atas hidupnya sendiri. Perasaan itu asing, tetapi juga menenangkan. Perubahan dalam diri Nadira tidak terjadi secara instan. Ia masih sering merasa takut akan masa depan. Namun ketakutan itu kini berdampingan dengan harapan kecil yang perlahan tumbuh. Ia mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik, bukan sebagai istri seseorang, tetapi sebagai dirinya sendiri. Di titik terendah hidupnya, Nadira belajar bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh status atau pengakuan orang lain. Ia memang pernah jatuh, tetapi tidak berarti ia harus selamanya berada di bawah. Setiap air mata yang ia keluarkan menjadi saksi bahwa ia sedang berproses, bukan menyerah. Tanpa disadari, perjuangan yang ia jalani hari ini sedang membentuk fondasi untuk masa depan yang jauh lebih besar. Nadira belum tahu kemana langkahnya akan membawanya, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak akan kembali menjadi perempuan yang mudah diremehkan. Dari keterpurukan ini, Nadira mulai menata kekuatan yang kelak akan mengubah hidupnya secara drastis. Bab kedua ini menjadi awal kebangkitan Nadira, meski masih dibalut ketidakpastian. Ia belum sampai pada titik keberhasilan, tetapi ia telah melangkah keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Perjalanan masih panjang, dan tantangan akan semakin besar. Tetapi Nadira kini berjalan dengan tekad yang lebih kokoh daripada sebelumnya. Bab 3. Waktu berjalan tanpa memberi kesempatan Nadira untuk berhenti. Setiap hari menjadi pelajaran tentang ketahanan diri dan keberanian menghadapi perubahan. Setelah melewati masa paling gelap dalam hidupnya, Nadira mulai memahami bahwa bertahan saja tidak cukup. Ia harus berkembang, meski langkahnya masih tertatih dan penuh keraguan. Hidup menuntutnya untuk bergerak lebih jauh dari sekadar bertahan. Kesempatan datang dengan cara yang tidak pernah ia rencanakan. Di tengah kesibukan menjalani pekerjaan sederhana, Nadira mendapat peluang untuk terlibat dalam sebuah lingkungan baru yang jauh berbeda dari kehidupannya sebelumnya. Lingkungan ini menuntut kecermatan, tanggung jawab, dan pemikiran yang cepat. Awalnya Nadira merasa asing dan tidak percaya diri. Namun tekanan justru memaksanya menggali kemampuan yang selama ini terpendam. Pengalaman masa lalu yang pernah ia anggap tidak berarti, ternyata menjadi bekal berharga. Kemampuannya mengatur banyak hal sekaligus, kepekaannya membaca situasi, serta ketekunannya dalam bekerja membuat Nadira mulai diperhitungkan. Ia belajar memahami sistem kerja, alur keputusan, dan tanggung jawab yang lebih besar. Setiap hari terasa melelahkan, tetapi juga memberi kepuasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nadira menyadari bahwa dunia kerja tidak selalu ramah. Ada tuntutan tinggi, persaingan, dan ekspektasi yang tidak mengenal belas kasihan. Namun justru di sanalah ia belajar berdiri tegak. Ia tidak lagi mengandalkan simpati, melainkan kemampuan dan konsistensi. Setiap kesalahan ia jadikan pelajaran. Setiap keberhasilan kecil ia jadikan pemicu semangat. Perubahan mulai terlihat, bukan hanya dari cara Nadira bekerja, tetapi juga dari cara ia memandang dirinya sendiri. Ia mulai percaya bahwa dirinya layak berada di ruang-ruang besar. Rasa minder yang dulu mengikatnya perlahan mengendur. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan masa lalu atau dengan orang lain. Fokusnya hanya satu, melangkah sejauh yang ia bisa dengan kemampuan yang ia miliki. Di sela kesibukan, Nadira sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Ia menyadari bahwa perceraian yang dulu ia anggap sebagai akhir segalanya, justru menjadi awal dari pembentukan jati diri yang baru. Luka itu memang meninggalkan bekas, tetapi juga membuka matanya tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia bukan perempuan lemah seperti yang pernah ia yakini. Lingkungan baru itu memberinya banyak tantangan. Ia harus belajar cepat, beradaptasi, dan membuktikan bahwa dirinya pantas diberi kepercayaan. Tidak ada jalan pintas.
Setiap pencapaian diraih melalui kerja keras yang seringkali menguras tenaga dan emosi. Nadira menerima semua itu tanpa mengeluh. Ia tahu, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Perlahan, namanya mulai dikenal. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena hasil kerja yang nyata. Orang-orang mulai melihatnya sebagai sosok yang bisa diandalkan. Tanggung jawab yang diberikan kepadanya semakin besar. Tekanan pun meningkat, tetapi Nadira justru merasa tertantang. Ada kepuasan tersendiri ketika ia mampu menyelesaikan hal-hal yang dulu terasa mustahil. Dalam proses itu, Nadira semakin jarang menoleh ke belakang. Bayangan Arga tidak lagi mendominasi pikirannya. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu kepada masa lalunya, tetapi untuk membangun masa depan yang ia inginkan. Perubahan ini membuatnya merasa lebih ringan, seolah beban yang lama mengikatnya mulai terlepas satu persatu. Kepercayaan diri Nadira tumbuh seiring dengan tanggung jawab yang ia emban. Ia belajar mengambil keputusan, mempertanggungjawabkan hasilnya, dan berdiri di atas pilihannya sendiri. Dunia yang dulu terasa menakutkan kini mulai ia pahami. Ia bukan lagi penonton dalam hidupnya sendiri, melainkan pelaku utama yang menentukan arah langkahnya. Di balik semua kemajuan itu, Nadira tetap menyadari bahwa perjalanannya masih panjang. Ia belum berada di puncak, bahkan masih jauh dari apa yang disebut sebagai keberhasilan besar. Namun ia tidak lagi terburu-buru. Ia menikmati proses, menyadari bahwa setiap fase memiliki pelajaran penting yang membentuk dirinya. Kesempatan yang ia dapatkan ini bukan hanya tentang pekerjaan atau pencapaian materi. Ini tentang pembuktian pada dirinya sendiri, bahwa ia mampu bangkit dari kehancuran. Nadira belajar menghargai dirinya, sesuatu yang dulu sering ia abaikan demi orang lain. Kini, ia mulai menempatkan dirinya sebagai prioritas. Setiap malam, ketika kelelahan menyergap, Nadira mengingat kembali titik terendah yang pernah ia lewati. Ingatan itu bukan lagi sumber kesedihan, melainkan pengingat akan sejauh apa ia telah melangkah. Dari perempuan yang nyaris kehilangan arah, ia kini berdiri dengan tujuan yang lebih jelas. Bab ketiga ini menjadi fase penting dalam hidup Nadira. Ia tidak hanya menemukan kesempatan, tetapi juga menemukan kembali dirinya sendiri. Di balik kerja keras dan tekanan, tumbuh keyakinan bahwa hidupnya belum berakhir. Justru disinilah cerita baru itu benar-benar dimulai, membawa Nadira menuju takdir yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Bab 4. Perjalanan Nadira memasuki fase baru hidupnya, terasa seperti berjalan di atas jalan yang curam dan penuh tekanan. Dunia yang kini ia jalani menuntut ketegasan, kecermatan, dan keberanian mengambil keputusan besar. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Setiap langkah yang ia ambil membawa konsekuensi yang harus ia tanggung sendiri. Namun justru disitulah Nadira menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Posisi yang kini ia emban bukanlah hasil keberuntungan semata. Ada proses panjang yang ia lalui, penuh kelelahan dan pengorbanan. Nadira berada di titik di mana kemampuannya diuji dari berbagai sisi. Ia harus memimpin, mengarahkan, dan memastikan roda perusahaan berjalan sesuai tujuan. Tanggung jawab itu seringkali terasa berat, tetapi ia belajar untuk tidak lari darinya. Keputusan besar yang mengantarkannya ke kursi tertinggi perusahaan datang dengan banyak pertimbangan. Nadira menyadari bahwa posisi ini akan menarik perhatian dan sorotan. Masa lalunya harus tetap menjadi bagian yang tersembunyi. Bukan karena ia malu, tetapi karena ia ingin dikenal dari hasil kerja dan kapasitasnya, bukan dari cerita lama yang pernah melukai hidupnya. Menjadi CEO mengubah banyak hal dalam hidup Nadira. Jadwalnya padat, pikirannya terus bekerja, dan tekanan datang silih berganti. Namun di balik semua itu, ia merasakan kepuasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi hanya mengikuti arus, melainkan mengendalikan arah. Kepercayaan yang diberikan kepadanya menjadi bukti bahwa perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Nadira belajar membangun wibawa tanpa harus bersikap keras. Ia memimpin dengan ketenangan, ketegasan, dan perhitungan matang. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang menyeluruh. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu, di mana perasaan seringkali mengalahkan logika. Kini, Nadira berdiri sebagai sosok yang seimbang antara empati dan profesionalisme. Lingkungan kerja di sekitarnya mulai berubah mengikuti kepemimpinannya. Sistem diperbaiki,
alur kerja ditata ulang, dan target disusun dengan lebih realistis. Nadira memahami bahwa keberhasilan tidak datang dari tekanan semata, tetapi dari kerjasama dan kejelasan tujuan. Pandangan ini membuatnya semakin dihormati oleh banyak pihak. Di tengah kesibukan itu, Nadira terkadang terdiam sejenak, merenungi perjalanan hidupnya. Ia teringat masa ketika dirinya merasa tidak berarti, dipandang rendah, dan ditinggalkan. Kenangan itu kini terasa jauh, seolah berasal dari kehidupan orang lain. Namun ia tahu, luka itu tetap menjadi bagian dari dirinya, mengajarkannya untuk tidak pernah meremehkan siapapun. Ada satu fakta yang belum sepenuhnya ia sadari dampaknya. Perusahaan yang kini ia pimpin memiliki hubungan erat dengan tempat Arga bekerja. Nama itu belum muncul secara langsung dalam kesehariannya, tetapi benang takdir sedang ditarik perlahan. Nadira belum mengetahui bahwa masa lalunya dan masa kininya akan segera bersinggungan. Nadira fokus pada tanggung jawabnya, memastikan setiap aspek perusahaan berjalan sesuai rencana. Ia tidak ingin posisinya dipertanyakan. Sebagai perempuan yang datang dari latar belakang sederhana, ia sadar bahwa kesalahan kecil bisa menjadi celah untuk meragukannya. Karena itu, ia bekerja 2 kali lebih keras, memastikan setiap keputusan berdiri di atas dasar yang kuat. Ketenangan yang ia tampilkan di luar seringkali menyembunyikan kelelahan yang ia rasakan di dalam. Namun Nadira tidak mengeluh. Ia tahu bahwa jalan ini adalah pilihannya sendiri. Setiap beban yang ia pikul adalah bagian dari harga yang harus dibayar untuk hidup yang ia bangun sendiri. Hari-hari berlalu dengan cepat. Nadira semakin terbiasa dengan peran barunya. Ia mulai menikmati ritme kerja yang intens dan tantangan yang datang silih berganti. Kepercayaan dirinya tumbuh seiring dengan hasil yang ia capai. Ia tidak lagi mempertanyakan apakah dirinya pantas berada di posisi ini. Ia tahu jawabannya. Di balik semua pencapaian itu, Nadira tetap menjaga jarak dengan masa lalunya. Ia tidak ingin emosinya mengganggu fokus dan keputusannya. Baginya, masa lalu sudah selesai. Yang ada kini hanyalah tanggung jawab dan masa depan yang sedang ia bangun. Bab keempat ini menjadi titik penting dalam hidup Nadira. Ia telah mencapai posisi yang dulu tak pernah ia bayangkan. Namun tanpa ia sadari, posisi ini akan membawanya kembali pada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Takdir sedang menyiapkan pertemuan yang akan menguji keteguhan hatinya, mengungkap apakah Nadira benar-benar telah lepas dari bayang-bayang masa lalunya atau justru harus menghadapinya secara langsung. Bab 5. Hari pertama Nadira secara resmi menjalankan perannya sebagai CEO di kantor pusat berjalan dengan ritme yang padat dan teratur. Ia memasuki gedung tinggi itu dengan langkah tenang, membawa identitas baru yang dibangun dari kerja keras dan pengorbanan panjang. Tidak ada yang mengenalnya sebagai perempuan dengan masa lalu penuh luka. Semua orang melihatnya sebagai pemimpin baru yang akan menentukan arah perusahaan ke depan. Suasana kantor terasa formal dan penuh kewaspadaan. Setiap mata memperhatikan gerak-geriknya, setiap keputusan awalnya dinilai dengan cermat. Nadira memahami hal itu. Ia tidak merasa terintimidasi. Pengalaman yang ia lalui selama bertahun-tahun telah membentuknya menjadi pribadi yang tahan terhadap tekanan. Ia memilih fokus pada tujuan, bukan pada penilaian orang lain. Tanpa ia sadari, di antara banyak karyawan yang bekerja di bawah struktur perusahaan ini, ada satu nama yang terikat erat dengan masa lalunya. Arga adalah bagian dari sistem yang kini berada di bawah kendalinya. Ia menjalani hari-harinya seperti biasa, tidak menyadari bahwa puncak tertinggi perusahaan kini ditempati oleh perempuan yang pernah ia tinggalkan dengan luka mendalam. Takdir mulai bekerja dengan caranya sendiri. Dalam laporan, dokumen, dan alur kerja yang masuk ke meja Nadira, perlahan muncul nama Arga. Awalnya Nadira mengira itu hanya kebetulan. Namun semakin sering nama itu muncul, semakin jelas bahwa jalur pekerjaan mereka tidak bisa lagi dipisahkan. Nadira merasakan getaran yang sulit dijelaskan, bukan karena rindu, melainkan karena kenangan lama yang kembali terangkat. Nadira memilih bersikap profesional. Ia tidak membiarkan masa lalu mengaburkan penilaiannya. Baginya, semua karyawan berada pada posisi yang sama, dinilai berdasarkan kinerja dan tanggung jawab. Ia meneguhkan niat untuk tidak mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan. Namun hati manusia tidak selalu mudah dikendalikan, terutama ketika luka lama belum sepenuhnya sembuh. Pertemuan pertama mereka terjadi dalam situasi yang kaku dan penuh jarak.
Arga melihat sosok CEO sebagai figur asing yang berwibawa dan sulit didekati. Sementara Nadira memandang Arga dengan perasaan campur aduk yang ia simpan rapat. Tidak ada pengakuan, tidak ada ekspresi berlebihan. Hanya tatapan singkat yang menyimpan sejarah panjang yang tak terucap. Nadira menyadari bahwa Arga tidak mengenalinya. Penampilannya telah berubah, begitu pula aura yang ia bawa. Perempuan sederhana yang dulu sering dipandang rendah kini berdiri sebagai pemimpin yang dihormati. Fakta itu menimbulkan perasaan yang sulit ia definisikan. Ada kepuasan kecil, tetapi juga ada sisa luka yang kembali terasa. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi ketenangan Nadira. Ia harus berhadapan dengan Arga dalam kapasitas profesional, membaca laporan yang melibatkan namanya, dan membuat keputusan yang berdampak langsung pada pekerjaannya. Setiap kali itu terjadi, Nadira meneguhkan hatinya untuk tetap objektif. Ia tidak ingin keberadaannya di posisi ini ternodai oleh masa lalu. Sementara itu, Arga mulai merasakan tekanan dari kepemimpinan baru. Standar kerja yang diterapkan lebih ketat, sistem lebih tertata, dan tuntutan kinerja semakin jelas. Ia tidak lagi berada di zona nyaman. Tanpa ia sadari, semua itu adalah cerminan dari kepemimpinan Nadira yang terukur dan tegas. Nadira mengamati perubahan dinamika di perusahaan dengan seksama. Ia tidak mencari kesalahan, tetapi juga tidak memberi kelonggaran tanpa alasan. Setiap kebijakan yang ia keluarkan memiliki tujuan jangka panjang. Ia ingin membangun perusahaan yang kuat, bukan hanya mengejar hasil sesaat. Di tengah semua itu, kenangan masa lalu sesekali menyelinap tanpa izin. Nadira teringat bagaimana dulu ia sering diabaikan, suaranya tidak didengar, dan keberadaannya dianggap tidak penting. Kini, ia berada di posisi di mana setiap keputusannya menentukan banyak hal. Perubahan itu terasa nyata dan hampir tidak masuk akal. Namun Nadira tidak membiarkan perasaan itu berubah menjadi kesombongan. Ia tetap rendah hati dan fokus pada tanggung jawabnya. Ia tahu bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat balas dendam. Sikap inilah yang membuatnya semakin dihormati, meski banyak yang belum mengenalnya secara pribadi. Bab kelima ini menjadi titik awal dari pertemuan tak terduga antara masa lalu dan masa kini. Nadira berdiri di persimpangan yang rumit, di mana profesionalisme dan perasaan pribadi saling bersinggungan. Ia belum tahu bagaimana kisah ini akan berkembang, tetapi satu hal pasti, kehadiran Arga di bawah kepemimpinannya akan menjadi ujian besar bagi keteguhan hatinya. Bab 6. Perubahan kepemimpinan di perusahaan membawa dampak yang nyata bagi seluruh karyawan, termasuk Arga. Sistem kerja yang lebih rapi dan target yang lebih tegas membuat banyak orang harus menyesuaikan diri. Arga termasuk di antara mereka yang merasa tertekan. Ia terbiasa bekerja dengan cara lama yang memberinya ruang untuk bersantai di balik pencapaian masa lalu. Kini, ruang itu perlahan menghilang. Nadira mengamati semua proses dari posisi teratas dengan pandangan yang jernih. Ia tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Setiap laporan ia pelajari dengan teliti, setiap data ia bandingkan secara objektif. Baginya, kepemimpinan bukan tentang menunjukkan kuasa, melainkan tentang memastikan setiap bagian perusahaan bergerak ke arah yang sama. Arga mulai merasa tidak nyaman. Ia merasakan perubahan suasana kerja yang menuntut tanggung jawab lebih besar. Tanpa ia sadari, sikapnya yang dulu percaya diri perlahan berubah menjadi defensif. Ia mulai mempertanyakan keputusan-keputusan manajemen baru, merasa pengalamannya tidak lagi dihargai seperti sebelumnya. Kesombongan yang selama ini tersembunyi kini mulai tampak ke permukaan. Nadira menangkap gejala itu dengan jelas. Ia melihat bagaimana sebagian karyawan, termasuk Arga, masih terjebak pada pola lama. Namun Nadira tidak menanggapi dengan emosi. Ia memilih pendekatan yang tenang dan terukur. Setiap kebijakan dijalankan dengan dasar yang kuat, sehingga tidak memberi ruang untuk bantahan tanpa alasan yang jelas. Dalam berbagai evaluasi, kinerja Arga tidak lagi tampak istimewa. Ia masih bekerja dengan baik, tetapi tidak menunjukkan perkembangan berarti. Hal ini menjadi sorotan, bukan karena Nadira ingin menjatuhkannya, melainkan karena standar yang diterapkan berlaku untuk semua. Posisi lama dan pengalaman masa lalu tidak lagi cukup untuk mempertahankan tempat istimewa. Sementara itu, Nadira semakin dikenal sebagai pemimpin yang adil dan konsisten. Ia tidak membedakan siapapun berdasarkan latar belakang atau hubungan personal.
Semua dinilai dari hasil dan kontribusi. Sikap ini perlahan membangun budaya kerja yang lebih sehat, meski pada awalnya menimbulkan resistensi dari beberapa pihak. Arga merasakan perubahan posisi dalam struktur kekuasaan. Ia tidak lagi menjadi sosok yang paling didengar. Pendapatnya harus bersaing dengan data dan hasil kerja nyata. Hal ini mengguncang harga dirinya. Ia yang terbiasa dipandang tinggi kini harus menerima kenyataan bahwa dunia kerja telah berubah, dan ia harus beradaptasi atau tertinggal. Nadira menyaksikan semua itu tanpa perasaan puas atau dendam. Ia justru merasa proses ini menjadi pelajaran tentang bagaimana kekuasaan bisa berpindah tangan dengan cara yang tidak terduga. Ia teringat masa lalu, ketika dirinya berada di posisi yang diremehkan. Kini, ia berusaha memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang diperlakukan tidak adil, termasuk Arga. Namun sikap profesional Nadira tidak serta-merta meredam kesombongan Arga. Ia masih menyimpan keyakinan bahwa pengalaman dan relasi yang ia miliki akan menyelamatkannya. Ia belum menyadari bahwa perusahaan kini bergerak dengan prinsip yang berbeda. Tidak ada lagi ruang untuk merasa paling benar tanpa pembuktian. Ketegangan di lingkungan kerja perlahan meningkat. Beberapa keputusan strategis menuntut penyesuaian besar. Nadira berdiri teguh pada pilihannya, meski sadar bahwa tidak semua orang akan menyukainya. Ia belajar menerima bahwa menjadi pemimpin berarti siap menghadapi ketidakpuasan dan kritik, selama semua keputusan diambil demi kepentingan bersama. Di balik semua dinamika itu, Nadira tetap menjaga jarak emosionalnya. Ia tidak ingin pertemuannya dengan Arga berkembang menjadi konflik personal. Baginya, masa lalu sudah cukup memberi luka. Ia tidak ingin mengulangnya dalam bentuk yang berbeda. Fokusnya tetap pada tujuan besar yang ingin ia capai. Bab ke-6 ini memperlihatkan bagaimana kesombongan yang dulu merendahkan kini mulai berbalik arah. Arga perlahan kehilangan pijakan, sementara Nadira semakin kokoh berdiri di posisinya. Kekuatan yang kini dimiliki Nadira bukan berasal dari jabatan semata, melainkan dari perjalanan panjang yang telah membentuk keteguhan dan kedewasaannya. Namun ujian belum selesai. Kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai mendekati permukaan, menunggu waktu yang tepat untuk terungkap. Bab 7. Waktu terus bergerak, membawa perubahan yang tidak bisa lagi dihindari. Di balik sistem kerja yang semakin tertata dan kepemimpinan yang kian kokoh, tersimpan sebuah kebenaran yang perlahan mencari jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Nadira menyadari bahwa masa lalu tidak selamanya bisa disembunyikan, sekuat apapun ia berusaha menjaga jarak. Beberapa orang lama di perusahaan mulai menghubungkan potongan-potongan cerita. Ada nama, ada latar belakang, dan ada sejarah yang samar tetapi terasa familiar. Nadira tidak terkejut. Ia telah mempersiapkan dirinya untuk momen ini. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana ia menghadapi kenyataan, bukan bagaimana orang lain menilainya. Jejak masa lalu Nadira semakin sulit ditutup rapat. Informasi yang dulunya tidak berarti kini memiliki makna baru. Hubungan antara dirinya dan Arga menjadi bahan bisik-bisik yang tidak terucap secara terang-terangan, tetapi terasa di udara. Nadira memilih tetap tenang. Ia tidak menyangkal, tidak pula membenarkan. Ia membiarkan fakta berbicara pada waktunya. Arga mulai merasakan kejanggalan. Ada rasa familiar yang semakin kuat setiap kali ia berhadapan dengan CEO perusahaan. Gerak-gerik, cara berpikir, dan ketenangan itu perlahan membangkitkan ingatan lama yang sempat ia kubur. Rasa tidak nyaman tumbuh, disertai kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Kesadaran datang bukan sebagai kejutan besar, melainkan sebagai rangkaian pemahaman yang saling terhubung. Arga mulai menyadari bahwa perempuan yang kini berdiri di posisi tertinggi itu memiliki kesamaan yang terlalu banyak untuk diabaikan. Perubahan fisik dan aura profesional sempat menipu matanya, tetapi waktu perlahan membuka penglihatannya. Bagi Arga, kenyataan ini menjadi pukulan telak. Kesombongan yang selama ini ia pegang runtuh seketika. Ia dipaksa menghadapi fakta bahwa perempuan yang pernah ia anggap tidak selevel dengannya kini berdiri jauh di atasnya. Perasaan malu, penyesalan, dan ketidakpercayaan bercampur menjadi satu, mengguncang harga dirinya. Sementara itu, Nadira menghadapi situasi ini dengan ketenangan yang lahir dari kedewasaan. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan atau membela diri. Hidup telah membawanya melalui proses panjang yang mengajarkannya bahwa pembuktian terbaik adalah keberlanjutan, bukan pengakuan sesaat.
Identitas Nadira sebagai mantan istri Arga akhirnya diketahui oleh beberapa pihak penting di perusahaan. Reaksi yang muncul beragam, mulai dari keterkejutan hingga kekaguman. Namun satu hal menjadi jelas, posisi Nadira tidak pernah didapatkan melalui hubungan personal, melainkan melalui kerja keras dan kemampuan yang teruji. Arga berada dalam posisi yang sulit. Ia harus menjalani hari-harinya dengan kesadaran baru yang menghantam egonya. Setiap kebijakan, setiap evaluasi, kini terasa lebih berat karena dibayangi penyesalan masa lalu. Ia tidak bisa lagi memandang Nadira sebagai sosok asing. Sejarah yang pernah ia ciptakan kini berdiri di hadapannya sebagai cermin dari kesalahannya sendiri. Nadira tidak menunjukkan perubahan sikap. Ia tetap memimpin dengan cara yang sama, adil dan profesional. Baginya, kebenaran yang terungkap bukan alat untuk mempermalukan, melainkan ujian untuk menjaga integritas. Ia tidak ingin kemenangan yang ia raih ternodai oleh emosi atau keinginan untuk membalas luka lama. Bab ketujuh ini menjadi titik balik emosional bagi semua pihak. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya menemukan jalannya. Masa lalu dan masa kini bertemu dalam satu ruang yang tidak lagi bisa dihindari. Bagi Nadira, ini adalah bukti bahwa ia telah melampaui luka yang dulu mengikatnya. Bagi Arga, ini adalah awal dari penyesalan yang datang terlambat, ketika semua telah berubah dan tidak bisa kembali seperti semula. Bab 8. Setelah kebenaran terungkap, suasana di perusahaan mengalami perubahan yang halus namun terasa. Tidak ada kegaduhan, tidak ada reaksi berlebihan, tetapi setiap orang membawa kesadaran baru tentang hubungan masa lalu antara Nadira dan Arga. Bagi sebagian orang, fakta itu menjadi bahan renungan. Bagi yang lain, justru menumbuhkan rasa hormat yang lebih dalam terhadap Nadira, karena ia mampu berdiri tegak tanpa memanfaatkan sejarah pribadinya. Nadira menjalani hari-harinya dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak memberi ruang bagi emosi lama untuk menguasai pikirannya. Kesibukan dan tanggung jawab menjadi jangkar yang membuatnya tetap fokus. Setiap keputusan yang ia ambil tetap berlandaskan data dan tujuan jangka panjang perusahaan. Ia menyadari bahwa menjaga konsistensi adalah cara terbaik untuk menegaskan siapa dirinya saat ini. Di sisi lain, Arga berada dalam pusaran perasaan yang sulit ia kendalikan. Kesadaran tentang masa lalu terus menghantuinya. Setiap sudut kantor, setiap laporan yang ia kerjakan, seolah mengingatkannya pada keputusan-keputusan yang dulu ia anggap benar. Kini, semua itu tampak keliru. Ia menyadari bahwa dirinya pernah meremehkan seseorang yang justru memiliki potensi jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Penyesalan datang terlambat dan tanpa ampun. Arga mulai melihat kembali perjalanan hidupnya dengan sudut pandang yang berbeda. Kesuksesan yang pernah ia banggakan kini terasa hampa. Ia menyadari bahwa ambisi yang tidak diimbangi dengan empati telah membuatnya kehilangan sesuatu yang berharga. Kesadaran itu tidak memberi jalan keluar, hanya meninggalkan beban yang harus ia tanggung sendiri. Nadira tidak menutup mata terhadap perubahan sikap Arga. Ia melihat bagaimana kepercayaan diri pria itu perlahan terkikis. Namun tidak ada rasa puas dalam hatinya. Yang ada justru jarak emosional yang semakin jelas. Nadira menyadari bahwa dirinya telah melangkah terlalu jauh untuk kembali pada masa lalu. Luka yang dulu menguasai hidupnya kini telah berubah menjadi pelajaran yang menegaskan batasan. Di dalam dirinya, Nadira merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada Arga atau siapapun. Semua pencapaian yang ia raih kini memiliki makna yang lebih dalam, bukan sebagai balasan atas penghinaan, melainkan sebagai hasil dari perjalanan panjang menemukan jati diri. Lingkungan kerja kembali stabil. Isu yang sempat beredar perlahan mereda. Orang-orang mulai kembali fokus pada pekerjaan dan target perusahaan. Nadira memastikan bahwa profesionalisme tetap menjadi fondasi utama. Ia tidak membiarkan urusan pribadi mengganggu iklim kerja yang telah ia bangun dengan susah payah. Arga berada di persimpangan batin yang berat. Ia dihadapkan pada kenyataan bahwa kesempatan kedua tidak selalu datang dalam bentuk yang ia harapkan. Ia mulai memahami bahwa penyesalan tidak otomatis membawa pemulihan. Ada kesalahan yang harus diterima sebagai bagian dari konsekuensi, tanpa harapan untuk diperbaiki. Sementara itu, Nadira semakin mantap melangkah ke depan. Ia mulai menata rencana jangka panjang, baik untuk perusahaan maupun untuk hidup pribadinya.
Ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berbentuk hubungan atau pengakuan dari orang lain. Kadang, kebahagiaan hadir dalam bentuk ketenangan, kendali atas hidup sendiri, dan rasa cukup yang tumbuh dari dalam. Bab ke-8 ini menjadi fase pendewasaan yang utuh bagi Nadira. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu, tidak pula tergerak oleh penyesalan orang lain. Ia berdiri sebagai perempuan yang telah melalui kehancuran dan membangun dirinya kembali dengan fondasi yang kuat. Sementara Arga harus belajar menerima bahwa tidak semua kehilangan bisa ditebus, dan tidak semua penyesalan membawa jalan pulang. Di titik ini, jalan hidup mereka semakin menjauh. Nadira melangkah dengan kepala tegak menuju masa depan yang ia pilih sendiri. Arga tertinggal dengan pelajaran pahit yang akan terus mengingatkannya tentang arti menghargai sebelum kehilangan. Cerita mereka mendekati akhir, bukan dengan ledakan emosi, tetapi dengan keheningan yang syarat makna, menandai bahwa hidup terus berjalan, membawa masing-masing menuju takdir yang berbeda. Bab 9. Pagi datang dengan suasana yang tenang, seolah memberi ruang bagi Nadira untuk menutup satu fase hidup yang panjang dan melelahkan. Ia menjalani hari-harinya dengan ritme yang stabil, tanpa gejolak emosi yang dulu sering muncul tanpa peringatan. Segala sesuatu terasa berada pada tempatnya. Bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia telah berdamai dengan ketidaksempurnaan itu sendiri. Perusahaan yang ia pimpin kini berdiri lebih kuat. Sistem berjalan rapi, kepercayaan tumbuh, dan arah tujuan semakin jelas. Nadira tidak lagi harus membuktikan kapasitasnya. Hasil kerja telah berbicara dengan caranya sendiri. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tenang, konsisten, dan berintegritas. Semua itu bukan datang dalam semalam, melainkan lahir dari perjalanan panjang yang penuh luka dan pembelajaran. Di tengah kesibukan itu, Nadira semakin jarang memikirkan masa lalu. Bukan karena ia melupakannya, tetapi karena kenangan itu tidak lagi memiliki kuasa atas hidupnya. Arga telah menjadi bagian dari cerita yang selesai. Ia tidak membenci, tidak pula menyimpan harapan. Yang tersisa hanyalah pemahaman bahwa setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Arga menjalani hari-harinya dengan kesadaran yang berbeda. Ia tetap bekerja, tetap menjalani rutinitas, tetapi tidak lagi dengan kesombongan yang dulu melekat padanya. Pengalaman ini meninggalkan jejak yang dalam. Ia belajar bahwa kehilangan terbesar bukanlah jabatan atau posisi, melainkan kesempatan untuk menghargai seseorang ketika masih ada. Pelajaran itu datang terlambat, tetapi tak terelakkan. Nadira tidak pernah berniat meninggalkan luka baru. Ia tidak membalas, tidak mempermalukan, dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk melukai. Sikap itu justru menjadi penutup paling elegan dari kisah yang pernah menghancurkannya. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan kemenangan atas orang lain, melainkan dengan kemenangan atas diri sendiri. Dalam kesendirian yang kini terasa menenangkan, Nadira mulai mengenal dirinya lebih dalam. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, dalam keputusan yang ia ambil sendiri, dan dalam kebebasan untuk menentukan arah hidup tanpa bayang-bayang siapapun. Ia tidak lagi mencari validasi dari luar. Rasa cukup tumbuh dari dalam dirinya. Perjalanan hidupnya mengajarkan bahwa jatuh tidak selalu berarti kalah. Kadang, kehancuran adalah cara hidup mengarahkan seseorang ke tempat yang seharusnya. Nadira adalah bukti bahwa luka bisa menjadi fondasi, bukan penghalang. Ia membangun hidupnya kembali, bukan untuk membuktikan siapa yang salah, tetapi untuk memastikan dirinya tidak lagi salah memilih arah. Hari demi hari, Nadira melangkah dengan keyakinan yang tenang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia tidak lagi takut. Ia telah melewati fase tergelap dalam hidupnya dan keluar dengan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apapun yang menanti, ia tahu dirinya mampu menghadapinya. Arga perlahan memahami bahwa hidup tidak memberi kesempatan kedua dalam bentuk yang sama. Ia belajar menerima kenyataan, bukan dengan perlawanan, tetapi dengan kesadaran. Ia harus melanjutkan hidup dengan membawa pelajaran itu, meski berat. Nadira tidak lagi berada di jalannya, dan itu adalah konsekuensi yang harus ia terima. Bab terakhir ini bukan tentang balas dendam atau penyesalan yang berlarut-larut. Ini tentang penerimaan, kedewasaan, dan keberanian untuk melangkah maju. Nadira menutup cerita masa lalunya dengan kepala tegak, tanpa dendam, tanpa luka yang terbuka.
Ia memilih bahagia dengan caranya sendiri. Kini, Nadira bukan lagi perempuan yang diremehkan dan ditinggalkan. Ia adalah sosok yang berdiri di atas pilihannya, memimpin hidupnya dengan kesadaran penuh. Mantan suaminya mungkin baru menyadari siapa dirinya sekarang. Tetapi bagi Nadira, pengakuan itu tidak lagi penting. Ia telah menemukan nilai dirinya sendiri, dan itu lebih dari cukup. Cerita ini berakhir bukan dengan gemuruh, melainkan dengan ketenangan. Sebuah akhir yang tidak berteriak, tetapi kuat. Karena kebahagiaan sejati Nadira bukan terletak pada siapa yang menyesal, melainkan pada dirinya yang akhirnya pulang ke rumah paling aman, dirinya sendiri.